Kamu datang jauh-jauh ke sini cuma buat tarik 2 juta? Atau saldo kamu cuma tinggal 2 juta? Ya. Lihat kamu sekarang bawa uang 2 juta ke bank aja malu-maluin. Udah tua, masih kerja jadi ojek. Dulu aku pikir kamu punya masa depan. Tapi ternyata, kamu gak pernah berubah, ya. Assalamualaikum sahabat setia channel 1000 Kisah Nyata. Bayangkan, kamu hanya ingin menarik 2 juta rupiah dari rekeningmu. Tapi saat sampai di bank, kamu malah dihina oleh teller, yang ternyata mantan istrimu sendiri. Dibilang miskin, diremehkan, bahkan ditertawakan di depan banyak orang. Tapi 5 menit kemudian semua wajah itu membeku. Karena saldo rekeningmu bukan 2 juta, tapi lebih dari 200 miliar rupiah. Inilah kisah nyata yang membungkam semua hinaan dan membuat satu kota terdiam. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Langkah kaki itu terdengar pelan namun pasti, menapaki ubin putih bank yang dingin dan mengkilap. Reno, pria berjaket hijau dengan helm usang yang masih menggantung di lengan kirinya, memasuki ruangan bank yang penuh dengan nasabah berpenampilan rapi dan wangi. Mereka duduk berjejer di kursi antrian, memainkan ponsel, menggenggam slip setoran, atau berbincang pelan tentang rencana bisnis dan properti. Tak ada satupun mata yang melirik pada pria berjaket ojek online itu. Bahkan beberapa petugas keamanan yang berdiri di sisi pintu hanya melirik sejenak lalu kembali ke posisi mereka. Reno menghela napas panjang. Bau parfum dari nasabah di sebelahnya begitu menyengat. Kontras dengan aroma bensin yang menempel di tubuhnya. Ia melangkah ke mesin antrian, menekan tombol layar sentuh yang bertuliskan, teller. Sebuah kertas kecil keluar, tertulis angka antrean, A097. Di atasnya, layar digital menampilkan antrean saat ini, A091. Reno duduk. Sambil menunggu, ia membuka buku tabungan lusuh yang dari sampulnya saja sudah terlihat seperti milik seorang buruh kasar. Halaman pertama penuh dengan stempel dan coretan tinta lama. Reno menatap angka-angka itu. Meski ia hafal jumlahnya, ia tetap merasa harus melihat lagi. Sekadar meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Bahwa semua perjuangannya tak sia-sia. Beberapa orang mulai bergeser menjauh darinya. Ada yang menutup hidung. Seorang ibu bahkan menepuk pundak anak kecilnya dan berbisik, "Jangan dekat-dekat, nak." Reno tak bereaksi. Ia sudah kenyang dengan perlakuan seperti itu. Ketika layar digital berbunyi dan angka A097 menyala, Reno berdiri. Ia berjalan perlahan menuju loket paling kanan. Di balik kaca, seorang wanita dengan wajah cantik, kulit bersih, dan jilbab abu dan jas biru yang tertata rapi menunduk memeriksa dokumen di meja. Ketika ia mengangkat wajahnya, pandangannya langsung bertemu dengan wajah Reno. Wajah itu berubah. Terkejut, lalu datar, lalu sinis. Reno diam. Wanita itu mengatur napas. Namanya Maya. Ia adalah mantan istri Reno. Mereka pernah menikah 5 tahun lalu, ketika Reno masih seorang montir bengkel keliling. Namun, pernikahan mereka tidak panjang. Maya pergi begitu saja setelah melihat Reno nyaris bangkrut, tanpa kabar, dan hanya meninggalkan selembar surat singkat yang bahkan tidak ditandatangani. Kini mereka bertemu lagi. Tapi bukan di rumah tua pinggir rel, melainkan di bank, di balik kaca teller. "Oh, kamu," ucap Maya tanpa senyum. "Masih hidup rupanya." Reno tak menjawab. Ia hanya menyerahkan buku tabungan dan kartu identitas. Maya membukanya dengan malas, lalu mengangkat alis. 2 juta? Tanyanya datar. "Iya, saya mau tarik 2 juta. Maya tertawa kecil, menutup buku tabungan itu dengan keras. "Kamu datang jauh-jauh ke sini cuma buat tarik 2 juta?
Kenapa gak tarik di ATM aja, Ren? Atau kamu memang gak punya ATM? Atau saldo kamu cuma tinggal 2 juta? Ya. Nada suaranya cukup keras. Seorang pria berjas di belakang Reno menoleh penasaran. Dua ibu-ibu di antrean kiri mulai melirik sambil menahan tawa. Maya menatap Reno dari atas ke bawah. Jaket hijaunya pudar. Resleting sudah nyaris putus. Helm yang tergantung di lengannya penuh goresan dan debu. Lihat kamu sekarang bawa uang 2 juta ke bank aja malu-maluin. Udah tua. Masih kerja jadi ojek. Dulu aku pikir kamu punya masa depan. Tapi ternyata, kamu gak pernah berubah, ya? Reno menunduk. Tapi bukan karena malu. Ia menunduk karena sedang menahan sesuatu yang lebih dalam. Dan mungkin amarah yang terlalu lama dipendam. Maya kembali tertawa. Lebih keras dari sebelumnya. Kamu tahu gak? Aku sekarang lagi cicil apartemen baru. Suamiku yang sekarang itu, ya meski gak sekaya bos-bos besar, tapi setidaknya dia bisa bawa aku jalan-jalan ke luar negeri. Gak kayak kamu, yang tiap hari cuma nunggu orderan di pinggir jalan. Reno mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tak berair, tapi tajam. Pandangan yang sangat berbeda dari pria berseragam ojek biasanya. Pandangan itu membuat Maya sedikit salah tingkah. Kalau kamu malu ngelayanin saya, ucap Reno pelan. Panggil aja kepala cabang. Karena saya mau tarik semua uang saya hari ini. Maya mengerutkan kening. Tarik semua. Reno mengangguk. Iya. Semua. Tunggu. Kamu serius? Emangnya kamu punya apa? 2 juta itu udah maksimal, kan? Maya mengangkat buku tabungan dan mengejeknya. Apa kamu mau tarik 100.000 juga sekalian buat bensin? Reno mengeluarkan ponsel dari saku dalam jaketnya. Ia buka aplikasi M-Banking, lalu menunjukkan saldo yang tertera di layar kehadapan Maya. Angka itu membuat wajah Maya membeku. 203.798 juta rupiah. Lebih dari 203.798 juta rupiah. Saldo itu aktif. Terdaftar atas nama Reno pribadi. Jantung Maya seperti berhenti berdetak. Tangannya gemetar. Ia coba mencocokkan nama yang tertera. Matanya membelalak. Ini bukan mungkin. Panggil kepala cabang. Ulang Reno tegas. Saya tunggu di ruang VIP. Dan tolong siapkan petugas keamanan. Saya akan tarik tunai. Hari ini juga. Maya terdiam. Seluruh pegawai di meja teller mulai panik. 2 satpam masuk ke ruang dalam. Kepala cabang keluar sambil mengancingkan jas. Wajahnya bingung. Reno berjalan meninggalkan loket. Suara langkahnya tak lagi pelan. Semua mata kini menatapnya. Beberapa sudah mulai merekam dari balik ponsel. 45 menit kemudian, sebuah mobil hitam mewah jenis SUV berhenti di depan pintu masuk bank. Seorang pria berpenampilan necis turun, membuka pintu belakang. Dari bagasi, ia menurunkan 6 buah boks uang berwarna perak yang tertutup rapi. Tiap kotak bertuliskan segel pengaman dari bank pusat. Reno keluar dari ruang VIP. Kali ini, ia mengenakan jaket hitam elegan. Helmnya sudah tak ada. Rambutnya klimis. Dan ia berjalan tegak menuju mobil. Maya berdiri membeku di dekat mesin antrean. Wajahnya pucat. Mulutnya terbuka. Tapi tak bisa berkata-kata. Asisten Reno berjalan di belakang, mengawasi pengangkutan boks demi boks ke dalam mobil. Para pegawai hanya bisa melihat dari balik kaca. Reno berhenti sejenak di depan pintu. Ia menoleh ke dalam ban. Tanpa berkata apa-apa, ia cukup melempar satu pandangan terakhir ke arah Maya. Pandangan yang tidak berisi kebencian, tapi pengingat bahwa tidak semua yang kamu hina akan tetap di bawah. Dan tak semua yang kamu tinggalkan akan tetap sendiri. Mobil itu melaju perlahan. Jalanan yang tadinya terasa sempit, kini terasa lapang. Di dalam mobil, Reno menatap langit-langit, menghela napas panjang. Semua luka belum sembuh. Tapi hari ini, ia sudah tahu satu hal. Ia tidak lagi perlu menjelaskan siapa dirinya kepada siapapun. 8 tahun lalu, malam itu hujan turun deras di Jakarta. Angin menusuk hingga ke tulang.
dan genangan air membuat suara klakson dan deru kendaraan terdengar seperti dengungan yang tak henti. Di bawah jembatan layang dekat terminal Kampung Melayu, seorang pria duduk termenung dengan jaket montir basah kuyup. Di sebelahnya, hanya ada sebuah karung kecil berisi pakaian dan kunci Inggris, kunci pas, serta setang pompa yang berkarat. Pria itu adalah Reno. Hari itu, ia resmi ditinggalkan oleh Maya. Wanita yang ia nikahi dengan harapan dan cinta, pergi begitu saja dengan membawa seluruh perabot dan sebagian tabungan kecil mereka. Tidak ada penjelasan, tidak ada air mata, hanya secari kertas bertuliskan, "Aku gak bisa terus hidup susah kayak gini." Dulu Reno punya bengkel keliling. Ia panggilannya ramai karena sikapnya yang sopan dan pekerjaannya yang rapi. Tapi saat harga onderdil naik dan persaingan dengan bengkel besar makin ketat, ia mulai terpuruk. Hutang menumpuk. Satu persatu pelanggannya pergi. Dan Maya, wanita yang ia cintai, pergi di saat Reno hanya butuh satu hal, pengertian. Ia sempat tidur di emperan toko selama seminggu. Setiap malam ia hanya bisa menangis dalam diam. Bukan karena lapar, tapi karena pengkhianatan yang membuatnya merasa hancur tak berharga. Suatu pagi, ia duduk di trotoar, memandangi selembar iklan ojek online yang tertempel di tiang listrik. Waktu itu belum banyak orang yang melirik profesi itu. Tapi Reno tak punya pilihan. Ia menjual sisa alat bengkelnya seharga 700.000, lalu meminjam helm bekas dari seorang teman lama. Dengan modal seadanya, ia daftar sebagai driver ojek online. 2 bulan pertama, tubuhnya babak belur. Ia hanya tidur 3 jam sehari, mengejar insentif pagi, siang, dan malam. Pernah suatu hari ia pingsan di depan gang karena terlalu lama tak makan. Tapi tak ada yang tahu. Tak ada yang peduli. Reno hanya berpegang pada satu hal, sabar, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang ikhlas jatuh selamanya. Sampai akhirnya, suatu hari takdir membawanya pada titik awal perubahan besar. Waktu itu, ia sedang menunggu orderan di dekat stasiun Sudirman. Hujan deras, dan penumpang sepi. Reno duduk menggigil di bawah kanopi toko buku. Tiba-tiba, seorang pria tua datang dengan langkah pincang, tubuh gemetar, menenteng koper besar. "Mas, bisa tolong saya antar ke rumah sakit, ya?" tanya pria itu pelan. Reno mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia bantu membawakan koper, mengenakan jas hujan cadangan, dan mengantar si bapak ke sebuah rumah sakit swasta besar. Perjalanan itu panjang, penuh genangan dan kemacetan, tapi Reno tidak mengeluh. Ia bahkan tidak bicara banyak, hanya menatap jalan dan sesekali bertanya, "Masih nyaman, Pak?" Sesampainya di rumah sakit, pria tua itu tiba-tiba memeluk Reno erat. "Saya kira anak muda sekarang tidak ada yang mau bantu orang tua tanpa pamrih. Tapi kamu beda." Reno tersenyum. "Saya cuma bantu semampu saya, Pak." Lelaki itu mengambil kartu nama dari dompet kulit tuanya, lalu menyelipkan ke saku jaket Reno. "Kalau kamu butuh kerjaan lain, datanglah ke alamat ini. Saya butuh orang jujur kayak kamu." Reno tak terlalu menanggapi saat itu. Ia pikir itu hanya basa-basi. Tapi 3 hari kemudian, ketika motornya mogok dan uangnya tinggal 10.000, ia mengeluarkan kartu nama itu dari saku dan memutuskan pergi ke alamat yang tertulis. Alamat itu ternyata sebuah ruko kecil di pinggiran Jakarta Barat. Di sana, pria tua bernama Haji Karim itu duduk di balik meja, tersenyum menyambut Reno seperti sudah lama kenal. "Saya punya usaha ekspedisi kecil. Belum besar, tapi saya butuh orang lapangan yang bisa dipercaya." Reno tak banyak bicara. Ia langsung bekerja. Tugasnya saat itu hanya mengantarkan barang antar gudang. Tapi ia menjalankannya dengan teliti, jujur, dan cepat. Dalam 1 tahun, ia naik jadi koordinator logistik. 2 tahun kemudian, ia ditunjuk sebagai kepala cabang pertama yang dibuka di Bekasi. Usaha Haji Karim terus berkembang. Dari 3 ruko menjadi 9. Lalu puluhan. Ketika Haji Karim wafat karena sakit, Reno terkejut saat mendengar namanya disebut dalam surat wasiat. Ternyata, Haji Karim sudah menganggap Reno seperti anak sendiri. Ia mewariskan 40% saham perusahaan kepada Reno.
Separuh sisanya untuk 2 anak kandungnya di luar negeri. Dan dalam waktu 3 tahun setelah itu, Reno berhasil melipat gandakan nilai aset perusahaan. Ia bukan hanya menjadi pemilik ekspedisi besar, tapi juga investor di 3 perusahaan teknologi pengiriman. Bahkan ia punya saham di beberapa startup logistik yang masuk pasar Asia Tenggara. Namun Reno tidak mengubah gaya hidupnya. Ia tetap tinggal di rumah biasa. Masih pakai motor lama. Bahkan masih suka nongkrong di warung kopi dekat pangkalan ojek, menyamar, ngobrol dengan tukang parkir, mendengarkan keluh kesah mereka. Ia tahu, dunia ini berputar. Dan hari itu, saat ia berdiri di depan loket bank, dihina oleh wanita yang dulu meninggalkannya, Reno tahu, putaran itu sudah tiba di titik yang membuat segalanya berbalik arah. Tapi balas dendam bukan tujuannya. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh seragam yang kita pakai, tapi oleh niat tulus dan keteguhan hati. Dan saat mobil mewahnya melaju keluar dari bank, Reno tahu perjalanannya belum selesai. Tapi ia sudah memenangi satu hal penting. Harga diri yang dulu sempat diinjak, kini berdiri tegak bersama senyapnya kemenangan. Sejak hari itu, suasana di dalam kantor cabang bank tempat Maya bekerja tidak pernah sama. Gosip tentang kejadian siang itu menyebar dengan kecepatan kilat. Para pegawai mulai saling berbisik setiap kali Maya lewat. Beberapa mencoba bertanya secara langsung, tapi Maya hanya menjawab dengan senyum tipis dan kalimat pendek. Itu cuma nasabah biasa. Kebetulan dia punya saldo besar. Tapi tidak ada yang percaya. Semua orang tahu, Reno bukan sekadar nasabah biasa. Orang itu datang dengan jaket ojek online lusuh, tapi pergi membawa 6 box uang dan dikawal oleh asisten pribadi serta petugas bank. Dan angka saldo di layar ponsel yang dilihat oleh beberapa pegawai secara tak sengaja, itu tak bisa dibantah. Lebih dari 203 miliar rupiah. Bukan angka yang bisa dimiliki oleh sekadar driver ojol biasa. Sementara itu, Maya mulai dihantui pertanyaan yang tak kunjung usai. Ia terus memutar kembali adegan itu di kepalanya. Cara Reno berdiri tegak, tatapan matanya yang tenang, nada bicaranya yang tidak kasar, tapi sangat menghantam batinnya. Semuanya terasa asing dan menyakitkan. Ia mencoba menyangkal, mencari pembenaran. Pasti dia cuma numpang nama. Mungkin uang itu punya bosnya. Atau mungkin dia jadi perantara pencucian uang. Mana mungkin Reno yang dulu punya uang segitu. Namun bayangan Reno di kepalanya tidak pergi. Beberapa malam kemudian, Maya duduk di ruang tamu apartemennya. Di depannya, layar laptop menyala, menampilkan laman pencarian daring. Ia mengetik nama lengkap Reno dengan hati-hati. Reno Ardiansyah Syahputra. Tak banyak hasil yang keluar. Tapi satu tautan menarik perhatiannya. Sebuah artikel bisnis dari 2 tahun lalu. PT Rantalogi Indonesia akuisisi 2 perusahaan logistik Vietnam. CEO, Reno Ardiansyah Syahputra. Tangan Maya mulai gemetar. Ia membuka artikel itu, membaca kalimat demi kalimat. Tak percaya dengan apa yang ia lihat. Di dalamnya, ada foto Reno mengenakan jas abu-abu, berdiri di tengah konferensi pers, dikelilingi media dan pengusaha asing. Tatapannya persis seperti saat di bank, tenang, bersih, dan menyakitkan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Suami Maya masuk sambil melepas sepatu. Pria itu, bernama Tio, mengenakan kaos ketat dan membawa sebungkus martabak. Wajahnya lelah, tapi senang. Sayang. Tadi aku ketemu rekan bisnis baru. Orangnya jago banget. Katanya punya kenalan investor gede. Kita bisa masukin dana buat ekspansi warung kopi franchise kita. Maya tak menjawab. Matanya masih terpaku pada layar laptop. Tio mendekat, meletakkan martabak di meja, lalu melirik ke layar. Itu siapa? Mantan lo ya? Maya buru-buru menutup layar. Bukan. Cuma baca artikel bisnis. Tio mengangguk. Oh, kirain kamu stalking mantan. Tapi ngomong-ngomong, kamu tahu gak? Salah satu pemilik saham besar PT Rantalogi itu bakal hadir di acara Investor Forum minggu depan. Katanya, dia orang Indonesia yang dulunya hidup miskin.
Sekarang udah jadi mitra ekspedisi internasional. Kalimat itu membuat Maya membeku. Namanya siapa? Tanyanya cepat. Tio berpikir sebentar. Reno, atau siapa gitu. Pokoknya namanya mirip Reno. Maya tak bisa menjawab. Ia hanya berpura-pura tersenyum. Tapi di dalam dadanya, perasaannya sudah berkecamuk. Dunia seperti mempermainkan pikirannya. Semua jalan seakan membawa kembali ke satu nama. Reno. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil berbaring, memeluk selimut tebal, tapi tubuhnya terasa dingin. Ia ingat masa-masa dulu ketika Reno hanya bisa memberi makan mereka dari hasil memperbaiki sepeda tetangga. Ia ingat saat Reno menyeduh teh celup bekas 2 kali pakai demi menghemat. Ia ingat tatapan sedih Reno saat ia mengemasi tas dan pergi begitu saja tanpa pamit. Dan yang paling ia ingat adalah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum pergi. Kamu itu laki-laki gagal, Ren. Aku gak mau hidup mati dalam kemiskinan bersamamu. Kini, kalimat itu menampar wajahnya sendiri. Di pagi berikutnya, Maya kembali bekerja seperti biasa. Tapi ia tak lagi mampu menatap wajah rekan kerjanya dengan tenang. Ia merasa setiap mata sedang menghakiminya. Setiap senyuman menyimpan ejekan. Ponselnya tak berhenti bergetar. Grup alumni SMA tiba-tiba ramai, membagikan tangkapan layar Reno saat keluar dari bank. Salah satu temannya menulis, "Gila, ini mantannya Maya, kan? Dia ternyata tajir melintir. Gak salah tuh dulu ninggalin dia." Maya hanya bisa menatap layar tanpa berani membalas. Dan saat ia masuk ke toilet sendirian, Maya menatap cermin. Wajah cantiknya masih sama. Bedak dan lipstik masih rapi. Tapi ada sesuatu yang hilang di matanya. Kebanggaan. Ia tahu, harga dirinya sudah mulai runtuh. Dan ia belum tahu, kehancuran yang sebenarnya belum dimulai. Jakarta Convention Hall malam itu begitu mewah. Lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit tinggi, menyinari ruangan luas dengan karpet merah dan panggung utama bertirai hitam emas. Puluhan meja bundar tertata rapi, masing-masing diisi para pengusaha, investor asing, dan tokoh penting dari dunia bisnis logistik dan teknologi. Acara yang bertajuk Indonesia Smart Future Logistics Forum 2025 itu menjadi sorotan nasional. Sebagian media bisnis ternama hadir, lengkap dengan kamera dan wartawan yang siap merekam setiap momen. Dan di antara kerumunan itu, berdiri satu sosok wanita dengan gaun pastel selutut dan riasan sempurna. Maya. Ia datang bukan sebagai undangan resmi. Tapi ia berhasil masuk dengan menyamar sebagai media. Lencana ID palsu tergantung di dadanya. Hasil kerja seorang kenalannya yang punya koneksi dengan bagian registrasi. Maya tahu ini nekat. Tapi ia tak peduli. Tujuannya hanya satu, melihat Reno secara langsung. Mencari tahu, apakah benar pria itu sudah sepenuhnya berubah, atau semua ini hanya ilusi mata. Saat MC acara mulai memanggil satu persatu panelis dan pembicara utama, Maya berdiri di sisi belakang ruangan, menyelip di antara pilar-pilar besar yang mengapit aula. Dan kini, mari kita sambut CEO PT Rantalogi Indonesia, sekaligus perwakilan regional dari Asia Tenggara untuk Trans-Asia Network, Bapak Reno Ardiansyah Syahputra. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera bergerak. Semua kepala menoleh ke arah kiri panggung. Maya ikut menoleh. Lalu jantungnya berdetak 3 kali lebih cepat. Reno muncul dari balik tirai, mengenakan jas hitam ramping dengan dasi biru tua. Rambutnya disisir rapi. Langkah kakinya mantap. Dan senyumnya tenang tapi dingin. Ia bukan lagi pria yang Maya tinggalkan 8 tahun lalu. Ia bukan lagi tukang tambal ban atau pengojek basah kuyup. Ia kini berdiri seperti seseorang yang selama ini hanya ada dalam majalah bisnis. Reno berdiri di podium, membuka kancing jasnya, lalu memulai sambutannya. Saya pernah hidup dari sisa uang Rp2.000. Pernah tidur di bawah jembatan dengan tas berisi hanya kunci pas dan baju basah. Dan saya pikir saat itu hidup saya berakhir. Tapi ternyata, hidup baru dimulai saat kamu benar-benar jatuh, dan memilih untuk bangkit. Semua hadirin terdiam. Di pojok ruangan, Maya menutup mulutnya.
Ia tahu, setiap kata yang diucapkan Reno berasal dari luka yang dulu ia torehkan sendiri. Saya tidak datang dari keluarga konglomerat, lanjut Reno. Saya tidak punya modal besar, tapi saya punya kepercayaan. Dari satu orang. Seorang tua yang memberi saya kesempatan saat semua orang memalingkan muka. Dan hari ini, perusahaan yang saya dirikan bersama beliau telah mempekerjakan lebih dari 17.000 pekerja harian. Sebagian besar di antaranya adalah driver ojek dan mantan buruh yang dulu dianggap tak punya masa depan. Tepuk tangan kembali membahana. Maya meneteskan air mata. Tapi bukan air mata bangga. Itu adalah air mata seseorang yang sadar. Ia telah membuang harta paling berharga dalam hidup, hanya karena terpesona pada kemasan semu. Usai pidato, Reno turun dari panggung dan mulai diserbu oleh para tamu dan media. Maya menyelinap dari samping, menyusuri tepian ruangan, dan akhirnya memberanikan diri mendekat saat Reno tengah berbincang dengan seorang duta besar asing. "Ren." Suara itu pelan, tapi Reno menoleh. Seketika semua orang di sekitar ikut melirik. Maya berdiri tegak, wajahnya pucat. Ia menunduk sedikit, lalu berusaha tersenyum. "Kamu, ingat aku?" Reno memandangi wajah itu. Wajah yang dulu pernah ia rindukan setiap malam. Wajah yang ia pikir tak akan pernah ia lihat lagi setelah hari itu. Tapi sekarang, wajah itu tampak rapuh. Reno menoleh kembali ke arah tamu asing di sampingnya, lalu menjawab pertanyaan pria itu dengan bahasa Inggris singkat. Setelah itu, barulah ia menatap Maya lagi. Senyumnya kecil, tapi bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum yang nyaris seperti ironi. "Selamat malam," ucap Reno sopan. "Kamu tamu undangan." Maya terpaku. Aku cuma ingin bicara sebentar." Reno mengangguk, lalu menoleh ke arah asistennya. "Pak Darman, tolong kawal tamu ini ke ruang istirahat media. Kasih dia air mineral, dan pastikan dia nyaman. Saya tidak punya waktu banyak malam ini." Asisten itu mengangguk dan mendekati Maya. Maya buru-buru bicara, suaranya terbata. "Reno, aku minta maaf." Tapi Reno hanya menatapnya sebentar. Lalu dengan tenang, ia melangkah pergi ke arah rekan-rekan bisnis yang telah menunggunya. Tanpa sepatah kata pun lagi, Maya berdiri di tengah ruangan megah itu. Di sekelilingnya orang-orang sibuk membicarakan kesuksesan, angka valuasi, dan kolaborasi internasional. Tapi dunia Maya terasa sunyi. Sunyi dan hampa. Ia menyandarkan tubuhnya ke pilar, menunduk, dan membiarkan air mata jatuh diam-diam. Hari itu, di ruangan yang penuh tepuk tangan dan kilatan kamera, ia benar-benar menjadi orang asing. Bukan hanya bagi Reno, tapi bagi dunia yang dulu ia tinggalkan demi kesombongan semu. 2 minggu telah berlalu sejak malam forum investor itu. Maya tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia memandangi langit-langit kamar apartemen sambil memutar ulang pertemuan terakhir dengan Reno. Tatapan dingin itu, senyum sopan tapi asing, dan langkahnya yang berlalu begitu saja, seolah mereka tak pernah berbagi hidup bersama. Ia merasa seperti arwah gentayangan di tengah kota yang tak lagi menyisakan ruang untuk pengampunan. Tio, suaminya, mulai curiga. Ia mendapati Maya termenung di dapur, menolak disentuh, bahkan sering mengurung diri di kamar mandi berjam-jam hanya untuk menangis diam-diam. Namun Maya tak menjelaskan apapun. Ia tahu, ini bukan sekadar rasa malu. Ini penyesalan yang terlalu dalam untuk diungkap dengan kata. Hingga suatu sore, ia memutuskan pergi ke tempat yang tak ia kunjungi sejak 8 tahun lalu. Sebuah rumah kecil di pinggir gang sempit, dindingnya masih sama seperti dulu. Cat putih kusam, jendela kayu tua, dan papan nama kecil di depan bertuliskan, Bu Narti Jasa Menjahit dan Sulam. Ya, itu rumah Ibu Reno. Ia menuruni taksi online dengan degup jantung tak menentu. Di tangannya ada tas kecil berisi bingkisan, kue bolu dan sehelai kerudung baru yang ia beli sebagai oleh-oleh untuk orang tua yang pernah ia sebut ibu mertua. Pintu rumah terbuka sebagian. Bau wangi melati dari dalam menyeruak pelan. Maya berdiri ragu, lalu mengetuk pintu dengan lembut. Tok tok.
Tak lama, seorang wanita tua keluar sambil menyekat tangan dengan kain lap kecil. Wajahnya keriput tapi bersih. Matanya bening, dan saat melihat siapa yang berdiri di depan, raut wajahnya berubah dalam hitungan detik. "Assalamualaikum, Bu," ucap Maya pelan. Bu Narti berdiri mematung. "Ini Maya, Bu. Saya datang bukan untuk ganggu. Saya cuma mau silaturahmi, mau minta maaf." Tak ada senyum di wajah Bu Narti. Tak ada sapaan balasan. Hanya keheningan yang seperti menggantung di udara sore yang mulai redup. Saya tahu saya salah, Bu. Saya tahu saya pergi dengan cara yang buruk. Tapi saya gak pernah berhenti ingat Reno. Saya nyesel, Bu. Dan saya baru tahu bahwa dia sekarang sudah jadi orang besar. Saya senang, Bu. Saya benar-benar senang. Bu Narti melipat tangan di depan dada. Suaranya pelan tapi tajam. "Dulu kamu tinggalkan anak saya di saat dia gak punya apa-apa. Kamu hina dia. Kamu bikin dia tidur berhari-hari di teras musala karena gak punya rumah. Dan sekarang kamu datang ke rumah ini lagi, bawa roti dan kerudung, berharap kami terima kamu kembali." Maya tercekat. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya seperti lumpuh. "Reno gak pernah cerita sama saya bahwa kamu datang ke hidupnya lagi. Tapi kamu tahu kenapa? Karena dia udah selesai dengan kamu. Dia gak simpan dendam. Tapi juga gak simpan tempat buat kamu." Maya menunduk. Air matanya mulai mengalir deras. "Saya cuma pengen bilang maaf, Bu. Itu aja." Bu Narti menatap Maya lama sekali. Lalu ia melangkah masuk rumah, mengambil sesuatu dari meja. Sebuah amplop kecil, agak tebal, dan menyerahkannya ke Maya. Ini semua surat kamu yang dulu pernah kamu kirim ke Reno waktu awal-awal pisah. Surat yang kamu harap dia baca dan balas. Tapi dia gak pernah buka. Dia bilang, kalau dia pergi karena harta, maka jangan biarkan dia kembali karena penyesalan." Maya menggenggam amplop itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seluruh darahnya turun ke kaki. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Ia ingin bicara, tapi suara Bu Narti memotong lagi, lebih dingin dari sebelumnya. "Silakan pulang, Maya. Rumah ini bukan untuk orang yang cuma datang saat keadaan membaik. Saya masih Ibu Reno. Tapi saya bukan tempat penghapus dosa masa lalu." Pintu ditutup perlahan. Maya berdiri di depan pintu rumah itu selama beberapa menit. Mematung, seperti patung kehilangan arah. Di tangannya, amplop surat itu terasa lebih berat dari batu. Bukan karena isinya, tapi karena maknanya. Ia melangkah pergi dengan langkah gontai, melewati gang sempit yang dulu ia tinggalkan dengan kepala tegak. Tapi kini ia lewati dengan mata basah dan langkah penuh luka. Di ujung gang, langit mulai gelap. Awan menggantung rendah. Udara jadi lembab. Tapi tak ada yang lebih lembab dari perasaan Maya yang hari itu benar-benar jatuh ke dalam lubang hatinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya sadar, bukan harta Reno yang ia rindukan. Tapi cinta tulus yang dulu ia buang dan kini sudah tak bisa ia sentuh lagi. Hari-hari Maya di kantor bank tak lagi sama sejak pertemuannya dengan Bu Narti. Ia kembali bekerja seperti biasa, dengan senyum profesional dan riasan rapi, tapi matanya tak pernah benar-benar fokus. Tangan-tangannya gemetar tiap kali menerima buku tabungan. Pikirannya melayang ke masa lalu yang tak bisa ia ulang. Beberapa rekan masih membicarakan kejadian 2 minggu lalu, tentang Reno yang datang sebagai nasabah misterius dengan saldo 200 miliar lebih. Bahkan kepala cabang diam-diam meminta semua pegawai bersikap lebih sopan. Siapa tahu suatu hari Reno kembali. Namun Maya tahu, Reno tidak akan kembali. Setidaknya bukan sebagai tamu biasa. Dan ia benar. 3 hari setelah Maya pulang dari rumah Bu Narti, sesuatu yang tak biasa terjadi di kantor cabang itu. Pagi itu, saat pegawai mulai membuka kaca loket, meja pelayanan teller Maya terlihat berbeda. Ada sebuah kotak hitam kecil di atas meja, dibungkus rapi dengan pita merah marun. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada surat pengantar. "Ini siapa yang taruh?" tanya Maya pada satpam yang kebetulan lewat. "Gak tahu, Bu.
Tadi pagi sudah ada waktu saya buka pintu rolling. Jawabnya. Maya menatap kotak itu lama. Rasa penasaran bercampur waspada. Tapi karena semua orang di sekeliling mulai memperhatikannya, ia akhirnya menarik napas dan perlahan membuka kotak itu. Isinya membuat seluruh dunia seakan berhenti berputar. Di dalam kotak itu, ada satu lembar fotokopi slip penarikan tunai sebesar 203.798 juta rupiah, dengan cap resmi dan tanda tangan asli manajer bank. Tanggalnya persis dengan hari saat Reno datang ke loket Maya dan menarik semua uangnya. Tapi yang membuat Maya tak bisa berkata apa-apa adalah lembar kedua di bawahnya. Sebuah foto. Foto dirinya berdiri di depan rumah Ibunda Reno 3 hari lalu. Wajahnya pucat, mata sembab, tangan memegang amplop tua yang diberikan Bu Narti. Foto itu diambil dari sudut samping, jelas dan tajam, seolah diambil diam-diam oleh seseorang yang memang disuruh untuk mengabadikan momen itu. Dan di bawah foto itu, ada secari kertas putih, ditulis dengan tangan halus dan rapi. Tulisannya hanya satu kalimat. Beberapa pintu tidak ditutup karena benci. Tapi karena kami sudah selesai membuka hati. Tangan Maya bergetar hebat. Kotak itu terjatuh dari tangannya. Surat dan fotokopi slip penarikan berserakan di atas meja. Para pegawai teller lain langsung berdiri dari kursinya, mendekat penasaran. Beberapa yang membaca isi kertas itu terdiam, saling melirik. Maya, itu maksudnya apa? Tanya salah satu rekan kerja dengan suara rendah. Tapi Maya tidak menjawab. Ia mematung. Lalu perlahan terduduk di kursi kerjanya. Matanya berkaca. Nafasnya tercekat. Hatinya seperti diremas sesuatu yang tak bisa ia lawan. Tindakan Reno tidak marah, tidak kasar, tidak balas menghina. Tapi cara ia mengirim kotak itu, di meja yang sama di mana Maya pernah menghinanya, telah menelanjangi seluruh kesombongan yang dulu pernah ia banggakan. Kepala cabang mendekat setelah mendengar keributan kecil. Ia mengambil slip dan surat itu, membaca isinya cepat, lalu menatap Maya dalam diam. Bu Maya, saya rasa Anda perlu istirahat. Silakan ambil cuti dulu beberapa hari. Maya mengangguk pelan. Ia berdiri, tapi tubuhnya nyaris goyah. Kotak hitam itu masih tergolek di meja. Pita merahnya terbuka. Lembaran fotokopi slip dan tulisan tangan Reno berserakan seperti bukti perkara yang tak perlu dibantah. Beberapa pegawai lain sudah mulai tahu. Beberapa menahan diri. Tapi bisik-bisik kecil mulai menyebar. Maya berjalan keluar dari kantor bank tanpa menoleh ke belakang. Hari itu, ia tidak hanya kehilangan harga diri. Ia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki masa lalu yang telah ia bakar sendiri. Dan Reno tidak perlu hadir secara langsung untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya mengirim kotak. Tapi itu sudah lebih dari cukup. Hari itu, langit Jakarta mendung. Udara lembab dan tanah masih basah karena hujan semalam. Reno baru saja selesai mengikuti rapat terbatas dengan tim ekspansi proyek distribusi di kantor pusat. Mobilnya yang biasa dikemudikan asistennya tengah diparkir di basement, sementara Reno, yang saat itu mengenakan jaket hitam polos dan masker tipis, memilih berjalan kaki menuju warung kopi langganannya di Jalan Sabang. Ia menyusuri trotoar pelan. Di tengah kepenatan, Reno menikmati momen-momen kecil seperti ini. Langkah kaki, suara deru motor, aroma tahu goreng dari gerobak pinggir jalan. Semua itu mengingatkannya bahwa meski hidup telah membawanya tinggi, akar dirinya tetap menapak di tanah yang sama. Saat ia melintasi pertigaan kecil, perhatiannya tertarik pada seorang gadis muda berjilbab abu-abu yang sedang berdiri di dekat gerobak bubur. Ia tampak sibuk membungkus makanan dalam plastik, lalu menyerahkannya kepada seorang pria tunawisma yang duduk di dekat tiang listrik. Ini, Bapak makannya. Jangan lupa minum air hangat. Tadi saya titipkan di dalam termos. Ucapnya lembut. Pria tua itu mengangguk terharu. Sementara sang gadis, tanpa menyadari siapa yang sedang mengamati dari seberang jalan, kembali duduk di tikar kecilnya. Di sana, terlihat 2 kotak styrofoam berisi makanan, termos besar, dan beberapa plastik berisi roti tawar. Reno terpaku. Ada sesuatu dalam gestur gadis itu yang menenangkannya. Bukan karena wajahnya yang cantik,
Karena ia memang cantik, tapi karena cara dia bergerak, memperhatikan, dan berbicara. Semua tampak ringan, tanpa pamrih. Seketika Reno melangkah mendekat. "Maaf, Mbak, ini lapak jualan?" tanya Reno, dengan suara datar. Gadis itu menoleh. Matanya jernih dan senyumnya ramah. "Oh, bukan jualan, Mas. Saya bagi-bagi sarapan gratis. Untuk siapa aja yang butuh. Biasanya yang lewat sini itu kuli proyek, pemulung, kadang supir bajai." "Dari lembaga atau komunitas mana?" tanya Reno lagi. Gadis itu tertawa pelan. "Bukan. Cuma saya sendiri aja. Kalau rezeki saya lagi ada, saya masak lebih. Kalau nggak sempat, ya saya beli bubur atau roti. Bismillah aja, Mas." Reno menatapnya lebih lama. "Kenapa mau repot-repot begini?" Gadis itu mengangkat bahu sambil tersenyum. "Saya pernah ngerasain kelaparan waktu kecil. Pernah dibantu orang asing juga. Sekarang, saya cuma ingin teruskan kebaikan itu. Kalau bisa bikin satu orang kenyang pagi ini, saya anggap hidup saya masih ada gunanya." Kalimat itu seperti angin lembut yang menampar dada Reno. Ia terpaku beberapa detik, lalu menatap gadis itu lebih dekat. Tidak ada merek tas mahal. Tidak ada parfum mencolok. Bahkan sepatunya tampak kusam, dan jilbabnya sudah sedikit pudar di bagian pinggir. Tapi ada sesuatu yang Reno rasakan. Sebuah ketulusan yang selama ini langka ia temui di ruangan rapat dan ruang VIP. "Nama kamu siapa?" tanya Reno perlahan. "Dina, Mas." Jawabnya ringan. "Masnya siapa?" "Reno. Kerja di sekitar sini." Reno tersenyum kecil. "Bisa dibilang begitu." Dina kembali membereskan plastik makanan yang tersisa. 2 bungkus bubur masih ada. Ia mengangkatnya, lalu menyodorkannya ke Reno. "Kalau Mas belum sarapan, ini ambil aja. Masih hangat, kok." Reno sempat terdiam. Di titik hidupnya saat ia bisa membeli restoran atau memesan koki pribadi dalam waktu 10 menit. Seorang gadis sederhana menyodorkan bubur di pinggir jalan, dengan senyum yang begitu tulus. Ia menerimanya. "Terima kasih." "Gak usah sungkan," ucap Dina. "Saya cuma takut ini mubazir. Kalau gak dimakan sekarang, bisa basi nanti." Reno duduk di trotoar samping Dina. Ia membuka bungkus bubur itu pelan, lalu mulai menyuap perlahan. Rasanya biasa, tapi terasa hangat, seperti pelukan dari kehidupan yang pernah ia rindukan, kehidupan yang tenang, jujur, dan tidak dibungkus ego serta gengsi. Beberapa menit mereka makan dalam diam. Lalu Reno menoleh lagi. "Kamu tinggal di mana?" "Di Kalibata. Numpang di rumah Bibi. Saya kerja jaga toko kelontong. Pulangnya sore. Biasanya pagi saya sempatkan begini, minimal 2 atau 3 kali seminggu." "Pernah dapat bantuan dari pemerintah?" Dina menggeleng. "Enggak, Mas. Saya lebih senang begini aja. Gak mau ribet. Saya bantu orang bukan buat dapat nama. Kalau gak ada yang tahu juga gak apa-apa." Reno menunduk sebentar. Lalu, diam-diam, ia mengirim pesan lewat ponsel ke asistennya. Hanya 2 kalimat. "Saya butuh data lengkap tentang Dina Nurhaliza. Usia, alamat, pekerjaan, keluarga. Segera." Sementara itu, Dina melipat tikar kecilnya, memasukkan sisa plastik dan mangkuk kosong ke dalam tas besar. Lalu berdiri. "Mas Reno, saya pamit dulu ya. Harus kerja jam 9. Reno berdiri juga. Ia mengulurkan tangan, dan Dina menyambutnya tanpa ragu. "Terima kasih buat sarapannya," ucap Reno dengan tatapan serius. "Saya nggak sering bilang ini, tapi saya senang ketemu kamu hari ini." Dina tersenyum, menunduk malu. "Sama-sama, Mas." Lalu ia berjalan pergi, menyusuri trotoar dengan langkah ringan. Reno menatap punggungnya menghilang di keramaian kota. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, hatinya terasa hangat. Ia tidak tahu apakah ini cinta. Tapi ia tahu, sejak pagi itu,
Wajah Maya perlahan pudar dari pikirannya. Dan nama Dina mulai tumbuh di dalamnya. 3 hari setelah pertemuan singkat itu, Reno masih terus memikirkan Dina. Di tengah tumpukan proposal, negosiasi proyek ekspansi, dan agenda makan malam dengan investor asing, ada satu jeda dalam pikirannya yang selalu kembali ke trotoar pagi itu. Wajah Dina yang hangat, cara bicaranya yang ringan, dan ketulusan dalam matanya saat membagikan bubur ke pria tua tak dikenal. Reno bukan pria yang mudah percaya. Tapi kali ini, ada satu hal yang membuatnya tak bisa diam. Ia ingin membantu, tapi tidak dengan cara mencolok. Ia ingin tahu, apakah gadis itu benar-benar setulus yang ia lihat, atau hanya satu dari sekian banyak yang pandai bersandiwara. Hari itu, ia memanggil asistennya, Darman. Saya minta kamu bantu kirim paket ke rumah bibiknya Dina. Bikin seolah-olah itu kiriman sembako dari donatur anonim. Siap, Pak. Isinya apa saja? Beras kualitas terbaik. Madu murni. Uang tunai, 5 juta. Tapi jangan bilang dari saya. Pakai label, untukmu, yang selalu memberi tanpa pamrih. Darman mengangguk dan bergerak cepat. Dalam waktu 2 jam, paket itu sudah tiba di Kalibata, diantar oleh kurir tanpa nama. Sementara itu, Reno hanya menunggu di ruang kerjanya, duduk di kursi kulit dengan secangkir teh panas. Tapi hatinya, seolah tengah duduk di emperan, menanti jawaban dari langit. Sore harinya, Dina pulang dari toko tempat ia bekerja. Begitu sampai di rumah bibiknya, ia mendapati satu kotak besar di teras rumah. Bibiknya bingung, tetangga-tetangga ikut keluar rumah. Ada yang mengira itu bantuan pemerintah. Ada yang mengira dari komunitas sosial. Namun tak ada nama pengirim. Hanya selembar kertas kecil di atasnya. Untukmu, yang selalu memberi tanpa pamrih. Dina membuka kotak itu perlahan. Saat melihat isinya, ia tertegun. Bahkan bibiknya sampai menutup mulut karena kaget. Uang tunai 5 juta diselipkan rapi di dalam amplop coklat, di antara tumpukan bahan makanan yang tidak murah. Tapi yang membuat Dina menangis, bukan jumlahnya, melainkan kalimat di atas kertas kecil itu. Satu kalimat yang seperti menampar lelah dan menyeka luka sekaligus. Malamnya, Dina mengunggah satu postingan di akun media sosialnya, yang tidak banyak pengikutnya. Ia tidak menyebut nama siapapun. Ia hanya menulis, "Hari ini, aku belajar lagi, bahwa kadang kebaikan datang diam-diam. Aku tidak tahu siapa yang kirim. Tapi aku percaya, rezeki itu bukan soal banyaknya, tapi tentang waktu kedatangannya. Terima kasih, siapapun kamu." Reno membaca unggahan itu diam-diam. Ia tidak menekan tombol suka. Ia tidak meninggalkan komentar. Tapi ia tersenyum, dan malam itu ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Beberapa hari berikutnya, Reno mulai sering mampir ke trotoar tempat Dina biasa membagikan makanan. Tapi ia tidak langsung menyapa. Ia hanya mengamati dari kejauhan, duduk di mobil, kadang turun dengan masker, sekadar membeli teh botol di warung terdekat. Sampai suatu pagi, Dina menghampirinya lebih dulu. "Mas Reno." Reno menoleh. Dina membawa 2 kotak bubur dan 1 gelas plastik berisi teh manis. "Sarapan, ya?" ucapnya sambil menyodorkan. "Saya udah hafal sepatu Mas. Sering banget duduk diam di ujung sana. Jadi saya nebak, pasti Mas yang suka lihat dari jauh." Reno tertawa kecil, agak gugup. "Ketahuan ya." Dina duduk di sampingnya. "Tapi gak apa-apa. Saya malah senang. Kadang, orang yang diam-diam memperhatikan kita, justru lebih tulus dari yang banyak bicara." Reno menatapnya dalam. "Kalau saya bilang saya bukan orang biasa, kamu kecewa gak?" Dina tersenyum lembut. "Mas Reno orang baik. Itu cukup buat saya." Reno menarik napas. Lalu perlahan, ia membuka topik yang lebih dalam. "Sebenarnya, saya Reno Ardiansyah, CEO Rantalogi Indonesia." Dina diam. Tidak kaget, tidak melompat, tidak menutup mulut seperti drama sinetron. Ia hanya menunduk sebentar, lalu mengangguk pelan.
Saya tahu, ucapnya lirih. Reno membeku. Kamu tahu? Dina mengangguk. Saya tanya ke teman-teman setelah ketemu Mas pertama kali. Lalu saya lihat berita, foto, dan saya yakin itu Mas. Tapi saya diamkan. Karena saya gak ingin kenal Mas karena nama besar Mas. Reno terdiam. Dunia seakan berhenti sebentar. Dina melanjutkan dengan suara tenang. Banyak orang yang baru mendekat setelah tahu siapa kamu. Tapi saya lebih penasaran pada siapa kamu sebenarnya sebelum semua ini ada. Dan dari cara Mas memperhatikan, saya tahu, Mas bukan sekadar kaya, tapi juga pernah merasa lapar. Reno menunduk, menahan napas yang berat. Ia pernah dihina, pernah ditinggal, pernah diludahi harga dirinya. Tapi hari itu, seseorang melihat dirinya, tanpa menoleh pada saldo atau jabatan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reno merasa dia tidak sendirian lagi. Hari-hari berlalu dengan tenang. Hubungan Reno dan Dina berkembang bukan lewat kejutan mewah atau janji manis, melainkan lewat percakapan-percakapan sederhana. Obrolan di bawah pohon sambil makan roti tawar, diskusi soal mimpi kecil Dina yang ingin punya dapur umum sendiri, dan tawa ringan saat mereka menyaksikan tukang parkir menyanyi sumbang sambil menepuk botol kosong. Reno belum pernah merasa seperti ini. Bukan karena Dina tidak tahu siapa dirinya, tapi karena meski sudah tahu, Dina tetap memperlakukannya seperti orang biasa. Ia tak pernah menuntut, tidak minta diajak ke hotel mahal, tidak minta difoto bersama di tempat mewah. Bahkan ketika Reno sempat mengirimkan sepatu baru melalui kurir anonim, Dina mengembalikannya lewat ojek online. Ada satu catatan kecil diselipkan di dalam dus sepatu itu. Saya gak butuh hadiah untuk terus baik, tapi Mas boleh temani saya saat lelah. Reno menyimpannya sampai sekarang. Namun di tempat lain, seseorang mulai terusik oleh kebahagiaan Reno yang mulai terlihat, meski ia tidak menunjukkannya secara terang. Maya. Sejak peristiwa kota hitam di meja telernya, Maya mengambil cuti panjang. Ia mengatakan kepada kantor bahwa dirinya sedang sakit. Tapi yang sebenarnya terjadi, Maya sedang memetakan ulang jalan hidupnya. Ia mengikuti jejak Reno secara diam-diam. Mencari tahu aktivitas media sosialnya, menyewa orang untuk mengawasi siapa saja yang sering ditemui Reno, bahkan menyuap resepsionis kantor logistik untuk mendapatkan akses ke daftar tamu. Dan nama Dina Nurhaliza muncul berkali-kali. Pertama sebagai pengantar makanan gratis yang tercatat di daftar keamanan. Lalu sebagai tamu tak resmi yang masuk ke ruang tunggu beberapa kali. Bahkan belakangan, wajahnya muncul dalam rekaman CCTV lobi saat tersenyum dan berpamitan dengan Reno. Maya menyimpan semuanya. Bukan untuk dikagumi, tapi untuk disusun menjadi rencana. Ia tidak rela. Bukan karena Reno kaya, tapi karena hatinya kini benar-benar jatuh ke tangan orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, perempuan itu bukan dari dunia yang sama seperti Maya. Tidak punya latar belakang bisnis, tidak cantik berlebihan, dan hidup seadanya. Tapi justru itu yang membuatnya lebih menyala. Dalam pikirannya yang keruh, Maya merasa Dina adalah simbol kekalahannya. Maka suatu malam, Maya menyewa taksi daring, mengenakan kacamata hitam dan masker, lalu pergi ke toko kelontong tempat Dina bekerja di bilangan Kalibata. Ia berdiri di depan toko selama 5 menit, mengamati Dina dari balik rak minuman. Gadis itu sedang mengemas pesanan pelanggan dengan cekatan, lalu membantu seorang ibu tua mengangkat karung beras kecil ke sepeda motor. Maya menggenggam ponselnya erat. Ia sudah tahu kelemahan tempat ini. Tidak ada CCTV, tidak banyak pelanggan malam hari. Dan penjaga toko satunya adalah kakek tua setengah tuli yang tak tahu banyak soal siapa-siapa. Ia masuk perlahan, menyusuri rak-rak kecil, lalu berdiri tepat di depan Dina yang baru selesai menyusun roti di rak bawah. Dina menoleh. Mau beli apa, Mbak? Maya menurunkan masker dan kacamata perlahan. Senyumnya miring. Kamu, Dina, kan? Dina mengerutkan alis. Iya. Maaf, kita kenal. Maya tersenyum manis, tapi dingin. Kamu tahu Reno itu siapa buatku? Dina diam, tak menjawab.
Maya mendekat satu langkah. Dia mantan suami saya. Tatapan Dina tetap tenang. Terus. Maya nyaris tersentak. Ia tak menyangka jawaban setenang itu. Kamu pikir kamu bisa gantiin posisi aku di hidup dia? Kamu gak tahu apa-apa tentang dia. Kamu cuma tukang bungkus bubur di pinggir jalan. Kamu bukan level dia. Dina menatap Maya, perlahan namun tajam. Tapi senyumnya tetap utuh. Saya gak pernah niat gantiin siapa-siapa. Kalau Mas Reno bahagia sama saya, itu urusan hatinya, bukan urusan kelas sosial. Maya mencibir. Jangan sok suci, Din. Dunia ini keras. Kebaikan kamu gak akan cukup kalau kamu mau dampingi pria seperti Reno. Dina mengangguk kecil. Betul. Dunia ini keras. Tapi Mas Reno juga pernah hidup di kerasnya. Makanya dia bisa lihat siapa yang tulus dan siapa yang cuma datang saat semua sudah siap. Maya nyaris kehilangan kendali. Tapi sebelum tangannya bergerak, Dina melangkah mundur dan berkata tegas. Kalau Mbak masih sayang sama dia, lebih baik berdoa yang baik. Kalau enggak, jangan ganggu. Karena saya gak datang ke hidupnya untuk rebut. Saya cuma numpang temani. Kalau dia mau saya tinggal, saya siap pergi. Lalu Dina menunduk sopan dan kembali ke meja kasir. Meninggalkan Maya yang membeku di tempatnya. Kata-kata Dina seperti air es yang dituang di atas bara. Tidak keras, tapi menampar diam-diam. Maya berjalan keluar dengan langkah cepat. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak membawa dendam. Ia membawa cermin besar, yang memperlihatkan bahwa selama ini, luka yang ia anggap karena kehilangan, sebenarnya adalah ego yang ditolak. 3 minggu setelah kejadian di toko kelontong itu, sebuah undangan tersebar secara terbatas. Bentuknya sederhana, hanya amplop putih dengan tulisan tangan, dikirim langsung ke beberapa orang, termasuk kepala cabang bank, seluruh pegawai di bagian teller, dan Maya sendiri. Undangan itu berisi satu kalimat. Silakan hadir pada acara pembukaan rumah singgah, langkah kedua. Jalan Hashim Ashari nomor 27, Jakarta Pusat. Jumat, pukul 4 sore. Tidak ada nama pengundang. Tidak ada logo perusahaan. Namun saat hari itu tiba, halaman depan bangunan bercat putih berlantai 2 itu dipenuhi puluhan tamu undangan. Sebagian adalah pengusaha, sebagian aktivis sosial, dan sebagian lainnya, orang biasa, para sopir, petugas kebersihan, hingga penjual asongan yang selama ini mengenal Reno diam-diam. Tenda putih terpasang, kursi tersusun rapi. Di bawah spanduk bertuliskan, langkah kedua. Berdirilah Reno dengan setelan kemeja putih polos dan celana kain abu gelap. Tak ada dasi. Tak ada panggung tinggi. Hanya satu mikrofon dan sebuah meja kecil berisi air minum serta selembar catatan. Tamu mulai berdatangan. Termasuk Dina, yang hadir dengan jilbab sederhana dan senyum gugup. Ia duduk di baris tengah, tak menyangka akan menjadi bagian dari momen sebesar ini. Dan tak lama kemudian, Maya datang, mengenakan kemeja formal, celana hitam, dan wajah yang sulit ditebak. Tidak percaya diri, tapi juga tidak mundur. Ia duduk di sisi belakang, berusaha tak mencolok. Reno naik ke depan, memegang mikrofon. Suaranya tenang dan dalam. Saya berdiri di sini bukan sebagai CEO, bukan sebagai orang kaya, dan bukan sebagai seseorang yang ingin pamer kebaikan. Saya berdiri di sini sebagai laki-laki yang pernah dihina, pernah ditinggal, pernah tidur di emperan masjid, dan pernah menangis sambil menahan lapar. Semua orang terdiam. Rumah singgah ini saya bangun bukan untuk amal semata, tapi untuk menampung mereka yang sedang jatuh dan ingin mulai lagi. Tempat untuk para pengojek, ibu tunggal, bekas narapidana, hingga pekerja serabutan yang ingin mengambil langkah kedua dalam hidupnya. Reno berhenti sebentar. Matanya menyapu tamu-tamu yang hadir. Karena saya tahu rasanya dilihat rendah. Rasanya dianggap tidak akan berhasil. Rasanya ditinggalkan saat kamu sedang mencoba berdiri. Sekilas pandangnya sempat melintasi Maya. Namun tak lama. Pandangan itu lalu menetap ke arah Dina, yang duduk di tengah. Matanya melembut. Saya juga belajar
bahwa tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua mantan harus dimusuhi. Tapi ada satu hal yang harus selalu dijaga, yaitu siapa yang menemani kamu saat kamu bukan siapa-siapa. Reno menurunkan mikrofon. Dan sebelum siapapun sempat berdiri, ia menoleh ke Dina dan berkata, masih dari depan seluruh tamu. Dina Nurhaliza. Dina terkejut. Semua mata kini beralih ke arah gadis sederhana itu. Reno melangkah mendekat, pelan, lalu berhenti di hadapan Dina. Ia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Tapi bukan cincin mewah. Hanya selembar kunci rumah dan kartu akses atas nama co-owner rumah singgah langkah kedua. Saya gak tahu hidup saya ke depan akan seperti apa. Tapi saya tahu satu hal. Saya mau kamu jadi bagian dari langkah-langkah saya. Selanjutnya. Dina berdiri perlahan. Air matanya mulai tumpah. Bukan karena kamu penyelamat saya. Tapi karena kamu gak pernah bertanya saya punya apa. Kamu cuma tanya, saya lelah atau tidak? Suasana hening. Tak ada yang bersorak. Tapi semua orang tahu, ini bukan lamaran biasa. Ini adalah bentuk penghormatan. Pilihan yang lahir dari hati yang disembuhkan oleh ketulusan. Dina mengangguk pelan. Lalu memeluk Reno, bukan dengan dramatis, tapi dengan pelukan yang tenang dan penuh keikhlasan. Dari belakang, Maya menunduk. Air matanya mengalir diam-diam. Tapi kali ini, tak ada dendam. Hanya kesadaran penuh bahwa tak semua yang kita tinggalkan bisa kita panggil kembali. Tepuk tangan mulai terdengar. Lembut. Satu persatu. Reno dan Dina berdiri berdampingan di depan rumah singgah yang kini menjadi simbol masa depan baru bagi banyak orang, dan juga simbol bahwa harga diri, cinta, dan kesetiaan tidak pernah bisa dibeli, hanya bisa dibuktikan. Dan hari itu, di tengah senja Jakarta yang tenang, semua yang dulu pernah meremehkan Reno, kini terdiam. Dan Reno, ia melangkah ke depan. Bukan untuk membalas, tapi untuk melupakan. Dan memulai kembali. Cerita selesai. Kadang, orang datang saat kita sudah sukses bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah. Tapi cinta sejati, tak butuh saldo miliaran. Ia hanya butuh hati yang tak pernah menuntut apa-apa. Seperti Reno, yang memilih melupakan dendam, dan memulai hidup baru dengan seseorang, yang melihat dirinya, bukan hartanya. Karena dalam hidup, harga diri bukan dibuktikan dengan kata, tapi dengan waktu, dan ketulusan. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.